Oke, masih semangat semuanya? Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, anak-anak, hari ini yang nggak masuk siapa? Oh, ini. Baik. Pada kesempatan ini nanti anak-anak akan kami ajak untuk membahas terkait dengan identifikasi perguruan tinggi di wilayah Surakarta. Baik, anak-anak semuanya, sehat semua ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Arif disiapkan untuk berdoa. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Baik, anak-anak semuanya, siap semua ya? Oke, baik. Sebelum memasuki ke hal inti seperti itu, saya pengen nanti eksplikin dulu. Baik, sukses kampus. Wah, kurang semangat. Sukses kampus. Oke, baik, anak-anak semuanya. Di sini nanti Bapak akan menjelaskan terkait dengan identifikasi perguruan tinggi. Jadi anak-anak, nanti ada beberapa perguruan tinggi nanti yang akan kalian tahu dan akan kalian mengerti gitu. Karena apa? Ini penting sekali sebagai tahapan karir kalian agar kalian bisa besok bisa memasuki perguruan tinggi dengan lancar. Baik, anak-anak, yang pertama adalah kita akan membahas di kampus UNS gitu. Jadi kampus UNS ini adalah kampus yang begitu luar biasa, dan di sana nanti kalian akan ketemu dari berbagai suku, dari berbagai agama. Di sana kalian nanti dilatih untuk berpikir global, sehingga wacana keilmuan kalian itu masuk, wacana keilmuan kalian itu bisa diharapkan dengan baik. Nah, kemudian di UNS kalian akan ketemu dengan bermacam-macam orang. Ada yang baik dari segi fisik, ada yang paling putih, ada yang paling hitam dan sebagainya. Sehingga kalian kalian tidak kaget untuk memasuki ke dunia universitas itu. Nah, kemudian anak-anak, yang selanjutnya adalah selanjutnya adalah di Poltekkes seperti itu. Jadi anak-anak, di Poltekkes itu ada beberapa program jadi terkait dengan kesehatan. Jadi anak-anak nanti bisa mengakses, bisa mengidentifikasi terkait kampus Poltekkes itu. Kemudian selanjutnya adalah di UIN, Raden Mas Said Surakarta. Di UIN Raden Mas Said Surakarta ini adalah universitas yang terkait dengan keislaman itu. Ada fakultas ekonomi, fakultas agama Islam, fakultas adat dan sebagainya, bermacam-macam. Jadi nanti anak-anak silahkan memilih sesuai dengan latar belakang dan kemampuan kalian masing-masing. Kemudian berikutnya adalah di kampus UMS, di UMS itu. Ini di UMS ini kampusnya cukup besar, wacana keilmuan, wacana keilmuan dan wacana yang lain ini sangat bersinergi gitu. Sehingga ketika kalian masuk di perguruan tinggi itu kalian harus siap
siap secara fisik, secara mental dan sebagainya. Sehingga ketika kalian berada di sana nanti kalian tidak gugup, Jadi kena bahasanya itu kena mental, jadi nanti kalian ketika masuk di perguruan tinggi itu harus siap, harus berpikir lebih matang, lebih dewasa gitu. Karena di kampus itu banyak sekali hal-hal ya yang tidak kalian dapatkan di sekolah. Kalau di perguruan tinggi itu luar biasa, bisa mengakses semua keilmuan, Jadi di kampus itu pelajarannya beda dengan ketika di SMA. SMA harus terjadwal dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore dan sebagainya. Tetapi ketika kalian sudah masuk ke perguruan tinggi, sudah beda. Ada yang kuliahnya siang, ada yang kuliah malam, pagi, dan sebagainya. Terus menerus berkesinambungan. Nah, kemudian kampus yang ketiga, yang selanjutnya adalah di Universitas di Unisri. Jadi di Unisri ini salah satu kampus yang ada di Surakarta, yang juga memberikan kontribusi terhadap pendidikan di Solo. Sehingga anak-anak nanti bisa memberikan ulasan, memberikan keilmuan atau menyerap ilmu di kampus-kampus yang Bapak jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah di kampus Unifed. Tidak kalah penting, Unifed ini adalah salah satu kampus keguruan yang ada di Sukoharjo. Jadi di kampusnya para guru. Jadi ketika besok anak-anak mau jadi dokter itu kuliahnya tidak di Unifed tetapi di UNS atau di UMS yang sudah ada jelas-jelas terkait dengan program studi kedokteran. Maka dari itu anak-anak belajar secara mandiri agar besok kalian bisa menggapai apa yang kalian cita-citakan. Nah, maka dari itu di dalam pembahasan di konseling klasik kali ini itu salah satunya adalah membahas tentang perguruan tinggi. Baik, saya mau tanya, siapa yang sudah tahu salah satu kampus di Solo Raya, di Solo dan sekitarnya? Langsung. Siapa namanya? Jini. Apa Jini? UI, oke. UNS, terus veteran. Oke. Kemudian yang lain? Ini mungkin sudah menyebut 4. Ada lagi? Tidak ada? Baik, anak-anak, ini nanti kita bagi menjadi 5-6 kelompok itu. Silahkan dibahas UNS, ada kampus UNS, kampus Poltekkes, kampus UIN, kemudian kampus Unifed, kampus Unisri dan sebagainya. Dibahas, anak-anak nanti browsing mengidentifikasi kampus-kampus ini fakultasnya apa saja sih, jurusannya apa saja gitu. Sehingga nanti anak-anak semakin paham dan semakin bisa mengerti. Baik, ini akan saya bagikan terkait dengan kampus dan sebagainya. Oke, dibagi sudah bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, silahkan diidentifikasi itu terkait dengan kampus-kampus yang tadi sudah Bapak jelaskan. Saya beri waktu untuk berdiskusi. Silakan. Oke ya.
lupa nanti ditulis nama kelompok, kemudian di salah satu nanti jadi ketua kelompok nanti menyampaikan terkait dengan apa yang sudah disebutkan. Silakan dijawab sepengetahuan anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa memberikan bisa mengidentifikasi, memberikan gambaran terkait kampus-kampus yang ada di sekitar Solo Raya. Ya, jadi silakan di browsing, digali sesuai dengan apa yang anak-anak ketahui, itu sehingga wacana keilmuan kalian itu muncul, bisa menjadi paham, dari yang tidak paham menjadi paham. Mungkin ketika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Oke, silahkan diidentifikasi kampus-kampus yang tadi Bapak jelaskan gitu, sehingga anak wacana terkait kampus itu bisa bertambah sesuai dengan apa yang anak pahami, anak tahu. Ada pertanyaan yang mungkin belum paham? Silakan. Ya, boleh. Silakan. Ya. Sama. Oke. Jadi dia Unika itu juga bagian dari Surakarta. Jadi karena masih Sukoharjo ini, masih wilayah daerah Surakarta. Ada pertanyaan lagi? Apa Rep? Ya. Ya. Jadi itu mengidentifikasi. Ya, jalur. Ya.
Oke ya, mungkin 5 menit lagi. 5 menit lagi nanti dipresentasikan. Jadi satu kelompok nanti mengangkat satu ketua kelas, satu ketua kelompok nanti presentasi. Gitu. Oke, untuk pertanyaan, silakan anak-anak mengidentifikasi kampus apa, berbagai kampus tadi. Kampus UNS itu fakultasnya apa saja, jurusannya apa saja dan sebagainya, sehingga nanti bisa bertukar pikiran satu dengan yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2. Terus kami persilakan. Secara garis besar, Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta berdiri pada tanggal 1 Juli 1997, mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan nama, dan yang terakhir menggunakan nama Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta. Irjen dari nama asli dari Mangkunegaran I, seorang pendiri sekaligus adipati pertama dari Raja Mangkunegaran Surakarta dan juga pahlawan nasional Indonesia. Dan hal baru yang kami dapatkan mengetahui fakultas yang berada di dalamnya dan mengerti atau mendapatkan informasi tentang berdirinya kampus Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta, dapat mengerti macam-macam fakultas di dalamnya, yaitu fakultas Ulubi dan Dakwah, fakultas Syariah, fakultas Ilmu Tarbiyah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Alam, fakultas Adat dan Bahasa, fakultas Pasca Sarjana. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, anak-anak, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Ada pertanyaan kelompok 2? Tidak ada. Pertanyaan untuk kelompok 1 tadi belum dijelaskan terkait fakultas dan jurusan. Siapa bertanya? Oke, mungkin kelompok 1 ya. Fakultasnya itu apa saja, sama mungkin jurusan. Silakan. Ya. Saya akan memberikan kesempatan saya yang doang. Saya akan memberikan fakultasnya. Mungkin tidak lengkap. Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Fakultas MTK, Matematika dan IPA, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Keolahragaan, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Fakultas Psikologi, Fakultas Vokasi, dan Fakultas Pasca Sarjana. Itu saja dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, sekarang anak-anak itu di foto, di upload di masing-masing.
kemudian dijadikan status masing-masing. Silakan. Ya. Ya, dijadikan di IG masing-masing terkait dengan mengidentifikasi apa perguruan tinggi di seluruh Surakarta dan sekitarnya. Silakan. Oke, kalau sudah silakan lembar evaluasi dan sebagainya tadi diisi, itu diisi, ditulis nama kelompoknya masing-masing, Kemudian nanti dikumpulkan. Oke ya, sudah ya. Oke, jadi anak-anak, kita akan evaluasi dan menyimpulkan terkait dengan kegiatan ini, yaitu catatan dalam kegiatan ini luar biasa sekali. Cuma ada beberapa catatan. Yang pertama adalah setiap kelompok tidak semua aktif. Jadi ketika misalnya misalnya ada teman yang menjelaskan itu, kelompok lain harus diam. Ya, kelompok lain harus diam, harus mendengarkan penjelasan dari yang lain, bukan malah ramai sendiri dan sebagainya. Kemudian catatan yang selanjutnya, ketika misalnya temannya sedang presentasi, mungkin kelompok lain bisa mencatat. Tapi dalam koridor ini luar biasa, kalian sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa memberikan ulasan terkait dengan kampus-kampus yang ada di Surakarta. Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi semuanya, baik gambaran kampus terkait dengan dengan fakultas jurusan dan gambaran-gambaran nanti kalian ketika mau kuliah di perguruan tinggi itu. Baik, anak-anak, sudah ya, tadi tolong dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Baik, tolong dibantu. Oke, silakan dikumpulkan semuanya. Baik, anak-anak, bahwa kegiatan ini akan kita akhiri di situ. Cuma sebelum berakhir, saya minta pesan dan kesan dari kalian semuanya. Mungkin dari kelompok 5 dulu. Silakan. Kelompok 5. Ayo, kelompok 5. Atau kelompok 1 dulu. Silakan. Pesan dan kesan dan pesan. Berdiri. Pesan dan kesan dari kelompok 1 ya.
kita jadi dapat wawasan tentang universitas yang akan kita masuki nanti. Misalnya selain bisa mendapatkan ilmu tentang universitas yang ada di Surakarta, kita mengetahui cara masuk dan jurusan-jurusan apa saja yang ada di fakultas universitas tersebut. Oke, baik, terima kasih. Oke, kelompok dua, silakan. Ayo. Oke, baik. Jadi dapat mengetahui apa saja yang jurusan dan fakultas apa yang ada di kampus tersebut, gitu ya. Oke. Kelompok tiga, silakan. Sangat bermanfaat menurut kami, sangat bermanfaat karena kita dapat informasi terkait fakultas yang ada di Surakarta seperti UNS dan lain sebagainya, dan mengetahui jurusan-jurusan yang ada di sana. Kita tahu kita bakal masuk di jurusan yang mana. Oke. Kelompok silakan berdiri. Itu nggak apa-apa. Silakan. Oke, silakan. Kelompok 5, silakan. Kelompok kami adalah karena mengetahui dan informasi tentang universitas yang ada di Jakarta dan bisa mengetahui fakultas yang ada di universitas tersebut. Oke. Kelompok 6. Kesan dan pesan kita menjadi tahu bahwa di Surakarta terdapat banyak universitas dan mengetahui jalur pendaftaran dan beberapa fakultas yang ada di dalam kampus tersebut. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Baik, anak-anak semuanya, kira-kira ini kalian kan sudah mempelajari berbagai kampus, PTN, PTS yang ada di wilayah Surakarta. Hal baru apa mungkin yang kalian dapatkan? Hal baru apa? Salah satu mungkin bisa menjawab. Hal baru. Oke, mengenal asal-usul kampus dan perubahan yang ada di kampus tersebut. Baik, anak-anak, ini sudah cukup pertemuannya. Kalian luar biasa, kalian sangat istimewa sekali, bisa mengidentifikasi kampus dari awal sampai akhir. Kemudian diskusinya juga renyah, diskusinya juga luar biasa, sehingga banyak sekali kampus yang nanti tinggal kita pilih mana yang harus kita masuki sesuai dengan jurusan dan kemampuan yang kita miliki. Baiklah, anak-anak, mungkin pertemuan untuk kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi